Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Arman, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis ICT SD, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan resume terkait pertemuan ketiga mengenai teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Baik, langsung saja ke materi pembahasannya. Teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Untuk yang pertama yaitu mengenai teori behaviorisme. Menurut B.F. Skinner adalah berdasarkan pengamatan perilaku belajar itu ada dalam pikiran. Menurut teori behaviorisme diri itu adalah siswa dikatakan belajar apabila telah ada perubahan perilaku baik dari kognitif, afektif maupun psikomotor. Misalnya siswa dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian perubahan perilaku juga bisa didapatkan apabila guru memberikan stimulus atau rangsangan. Lalu kedua adalah teori pemrosesan menurut Atkinson dan Shiffrin. Teori manusia seperti memori komputer atau RAM, karena pembelajaran harus dapat di-recall atau diingat kembali, maka penting juga bagi guru untuk membuat pembelajaran ini yang menarik. Dan ada 3 jenis penyimpanan. Yang pertama ada register sensorik, yaitu untuk memberikan informasi. Kemudian kedua ada memori jangka panjang atau memori kerja STM. Yang ketiga ada memori jangka panjang atau ITM untuk menyimpan informasi tanpa batas. Yang ketiga yaitu teori perilaku kognitif atau Robert Gagna. Menurut perilaku kognitif, pembelajaran dibentuk dengan menyediakan kondisi instruksional yang optimal. Pembelajaran dibentuk oleh urutan kejadian instruksional yang sesuai dengan jenis pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran harus menyediakan acara untuk mendukung jenis pembelajarannya Siswa di sini harus menunjukkan bahwa mereka telah mempelajari prasyarat komputer, dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang keterampilan siswa. Kemudian peristiwa instruksional, ada teori sistem dan desain. Pembelajaran sistematis atau teori dari Gagner dan Briggs System adalah komponen-komponen yang berhubungan satu sama lain. Menurut teori ini, belajar didorongkan berdasarkan pengelolaan informasi, dan teori-teori behaviorisme kognitif pembelajaran paling efisien bila didukung oleh sistem pembelajaran yang dirancang dengan baik. Pembelajaran harus terstruktur dan berurutan, dan siswa harus dipantau saat mereka maju melalui sistem instruksional. Aplikasi dapat memberikan urutan informasi, latihan, dan penilaian serta dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang kemajuan siswa. Teori belajar objektivisme terhadap strategi pengintegrasian media berbasis ICT. Strategi integrasi pertama, keterampilan dan konten yang akan dipelajari didefinisikan dengan jelas dan konkret serta tidak ambigu, dan respon perilaku tertentu dapat mengidentifikasikan pembelajaran. Kemudian yang kedua, siswa membutuhkan bimbingan atau latihan individu untuk belajar yang mendemonstrasikan keterampilan prasyarat. Baik, untuk teori yang kelima yaitu teori aktivisme sosial oleh John Dewey. Menurut teori ini, belajar itu dihasilkan dari pengalaman sosial. Pengembangan peserta didik didorong oleh aktivitas langsung. Pembelajaran memerlukan interaksi sosial antar siswa terhadap masalah dan persoalan yang menjadi perhatian mereka. Teknologi mendukung peluang untuk kolaborasi presentasi visual yang membantu siswa menghubungkan konsep abstrak dengan aplikasi dunia nyata. Yang keenam ada teori kognitif sosial atau teori Albert Bandura. Menurut teori kognitif sosial, belajar adalah kegiatan pengelolaan informasi yang dihasilkan dari interaksi antar perilaku lingkungan dan faktor siswa. Siswa belajar melalui perodelan seperti guru atau sama siswa. Pembelajaran memerlukan interaksi sosial antar siswa terhadap masalah dan persoalan yang langsung mereka menjadi perhatian mereka. Pembelajaran harus menyediakan model yang menunjukkan penampilan keterampilan yang baik oleh siswa yang serupa.
Nah, kemudian yang ketujuh ada teori scaffolding atau teori dari Levitsky. Belajar adalah perkembangan kognitif yang dibentuk oleh perkembangan individu. Pembelajarannya berjalan baik ketika siswa mendapatkan bantuan dari para ahli untuk mengembangkan apa yang telah mereka ketahui. Pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan preferensi individu masing-masing. Siswa yang ke-8 ada teori perkembangan anak atau Jean Piaget. Belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui pematangan atau pematangan neurologis dan sosial anak melalui tahapan perkembangan kognitif seperti sensori motor operasional dan operasi formal sehingga dapat berinteraksi dengan lingkungan. Dan yang ke-9 yaitu teori discovery learning yang didapat dari Jeremy Brunner. Menurut beliau, belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui interaksi dengan lingkungan. Anak-anak yang memahami dan mengingat konsen mereka selama interaksi mereka di lingkungan. Nah, itulah resume pada pertemuan ketiga. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.